Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali bertemu di dalam acara Kompas Iman. Adapun tema kita kali ini adalah mengenai pentingnya komunitas kelompok kecil di dalam sebuah keluarga. Adapun narasumber kita kali ini adalah Pak Agus dan saya juga ditemani saat ini dengan Pak Felix. Nah, Pak Agus, pertanyaan pertama ini, apa sih sebetulnya signifikansi atau peran sebuah kelompok kecil bagi pemuritan di dalam sebuah keluarga? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Shalom semuanya, Bapak Ibu semua yang mendengarkan Kompas Iman Keluarga ini, khususnya di bulan keluarga ini, saya bersyukur ya untuk kesempatan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa signifikansi atau peran dari komunitas kelompok kecil di dalam pemuritan keluarga? Maka kita melihat dalam Alkitab ini ada satu hal yang menarik ya. Pada saat saya mempelajari firman Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada dua lembaga yang yang didirikan oleh Tuhan secara langsung. Yang pertama adalah keluarga. Kita baca dalam kitab Kejadian, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, maka Allah itu ketika menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28 dan Kejadian 2 ayat 24, maka kita melihat bahwa Tuhan sendirilah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan menyatukan mereka dalam pernikahan yang kudus, membentuk sebuah keluarga. Jadi keluarga itu ada bukan karena inisiatif kita manusia, tapi keluarga itu ada karena memang Tuhan yang berinisiatif dan menciptakan keluarga. Tuhanlah yang memberikan karunia kepada Adam Hawa sehingga mereka bisa mempunyai anak. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi keluarga itu ada bukan karena keinginan manusia, tapi karena keinginan Tuhan. Nah, sebaliknya kita melihat dalam firman Tuhan juga, ketika keluarga itu diciptakan oleh Tuhan, maka gereja, komunitas umat Allah, itu juga ada karena rancangan Allah, karena Tuhan yang mendirikan gerejanya. Bukan karena keinginan manusia, bukan karena ciptaan manusia. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Matius 16:18 dikatakan Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius pasal 16 dengan jelas menyatakan. Jadi dari dua lembaga ini antara keluarga dan gereja sama-sama didirikan oleh Tuhan sendiri. Jadi saya pikir pasti ada rencana Tuhan. Tidak mungkin Tuhan sekedar secara tanpa memiliki rancangan bahwa dua lembaga ini didirikan oleh Tuhan. Pasti memiliki kaitan yang begitu erat di dalamnya antara keluarga dan gereja. Dan panggilan gereja adalah gereja ingin dipanggil untuk bisa memuridkan keluarga. Jelas amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan proses pemuritan pertama kali paling efektiflah terjadi dalam kehidupan keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 juga jelas dikatakan bahwa firman Tuhan memberikan, apa yang kusampaikan kepadamu, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, jadi jelas sekali untuk boleh keluarga itu boleh bertumbuh bersama, mereka memerlukan komunitas umat Allah gereja. Supaya mereka bertumbuh bersama. Dan peran gereja adalah melengkapi orang tua supaya mereka bisa menjalankan pemuritan bagi anak-anak mereka. Iya, mungkin itu jawaban dari saya. Jadi Pak, kalau kita sudah dengar tadi tentang signifikasi kelompok kecil itu ya Pak. Nah, kelompok kecil yang kayak gimana sih Pak yang bisa menolong supaya keluarga tadi itu bisa bertumbuh serupa Kristus? Jadi misalnya kan pasti wadahnya gereja memberikannya banyak. Nah ini kan yang kita bahas pentingnya salah satu melalui kelompok kecil. Nah kelompok kecil yang bagaimana tuh Pak? Yang efektif yang akan membantu pertumbuhan rohani keluarga-keluarga. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Felix untuk pertanyaannya. Nah, kita melihat juga dalam firman Tuhan, setelah Tuhan Yesus itu memberikan amanat agungnya untuk memuridkan, ya, untuk proses jadikanlah semua bangsa muridku, maka Tuhan Yesus tidak sekedar memberikan perintah, Dia juga memberikan contoh, memberikan caranya
Gimana caranya? Dengan memanggil 12 orang murid sebagai kelompok kecil. Jadi kelompok kecil itu juga menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, 3.000 orang bertobat, itulah gereja mula-mula. Dikatakan firman Tuhan, mereka itu berkumpul di rumah-rumah masing-masing. Untuk bersekutu, untuk belajar firman Tuhan, untuk dimuridkan di sana oleh para rasul. Jadi komunitas kelompok kecil itulah gaya hidup jemaat mula-mula, sekaligus gaya hidup sebagai gaya Tuhan Yesus sendiri ketika mereka memuridkan. Memuridkan murid-muridnya. Nah sebab itulah maka ketika kita bersama-sama di dalam gereja Tuhan saat ini, ketika Tuhan sudah memberikan contoh yang jelas, pemuridan melalui kelompok kecil. Kelompok kecil juga menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Maka saat ini kita bersama-sama boleh melihat di dalam kehidupan kita bahwa di dalam keluarga ketika kita ingin menjalankan untuk boleh sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan kepada anak, maka komunitas umat Allah itu komunitas yang begitu penting sekali. Kita perlu sahabat sebagai sahabat saudara seiman sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kelompok kecil yang seperti apa? Saya singkat ada 4B. 4B. B yang pertama adalah kelompok kecil yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Kelompok kecil yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Kelompok kecil yang seperti apa? Adalah kelompok kecil yang bersama berkomitmen untuk sama-sama kita bertumbuh. Kita manusia berdosa, tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita punya keinginan, kita diberikan kerinduan untuk boleh sungguh-sungguh kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita menerima anugerah keselamatan, maka Tuhan sendiri akan memberikan kita kerinduan untuk bertumbuh. Kalau kita rindu bertumbuh, maka ketika kita bertumbuh, anak-anak kita pun yang Tuhan percayakan pasti juga akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika kita bertumbuh dalam komunitas umat Allah, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kelompok yang boleh bersekutu dalam keluarga Allah. Kita punya keluarga masing-masing, tetapi gereja ini juga adalah keluarga Allah. Saya dan Pak Antonius, saya dan Pak Felix, kita bukan lahir dari orang tua yang sama, tetapi kita saudara seiman. Berarti kita adalah keluarga Allah, di mana Tuhan Yesus sebagai kepala gerejanya. Nah, kelompok kecil yang seperti apa? Kelompok kecil yang membuat kita bisa bersekutu, menikmati indahnya persekutuan di dalam keluarga Allah yang saling mengasihi. Nah, uniknya Bapak Ibu semuanya, di dalam Alkitab itu ada 18 perintah saling. 18 perintah saling. Dari saling mengasihi, saling mendoakan, saling menanggung beban, saling menerima, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, saling menasehati, saling mengajar. Nah, semua perintah saling itu, bagaimana kita bisa melakukannya secara efektif? Tentunya di dalam komunitas yang kecil, komunitas kelompok kecil, dan di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi seperti itulah kelompok kecil yang boleh membuat kita bertumbuh di dalam pemuritan bersama-sama dengan keluarga kita juga. Berarti Pak, menyambung dengan hal itu bisa dibilang adalah kelompok kecil yang sehat begitu ya Pak? Iya. Kelompok kecil yang sehat ya. Berarti cara membangunnya dengan salah satunya yang saling bertumbuh, saling menguatkan, seperti itu ya mungkin ya? Iya. Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau cara untuk membangun komunitasnya itu bagaimana ya Pak, supaya dalam kelompok kecil itu terjadi kelompok kecil yang sehat gitu ya? Oke. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana sih kita bisa membangun komunitas kelompok kecil? Kan seringkali dalam kelompok kecil, seringkali mungkin banyak orang yang belum bergabung dalam kelompok kecil merasa ragu-ragu. Kenapa sih saya harus bergabung dengan kelompok kecil? Ya, apa sih yang manfaatnya buat saya? Nah, apakah kelompok kecil nanti bisa membuat saya bertumbuh? Maka bagaimana cara kita membangun kelompok kecil yang sungguh-sungguh sehat, yang tadi bertumbuh serupa Kristus, saling mengasihi, mempraktekkan seluruh perintah saling, bersekutu dalam keluarga Allah?
Maka saya memberikan singkatan dengan 2K 3PR. 2K 3PR. Nah, 2K. K yang pertama adalah keterbukaan. Sebuah kelompok kecil yang boleh sehat, di dalam keluarga kita boleh sehat ketika kita memiliki keterbukaan dengan benar di dalam Tuhan. Kita berani untuk boleh men-sharingkan pergumulan kita. Karena saudara seiman, ya, kita men-sharingkan juga pergumulan kita. Kita tanpa keterbukaan tidak mungkin bisa terjadi relasi. Kita perlu berani untuk terbuka, membagikan pergumulan kita supaya bisa didoakan. Nah, itu K yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran. Keterbukaan dan kejujuran. Tanpa kejujuran, ketika relasi kita dibangun dengan kebohongan, maka itu akan menyakitkan. Kita perlu kejujuran. Nah, yang tadi 2K ya, 2K 3PR. P yang pertama adalah penerimaan. Ketika kita sudah membuka diri kita, maka sebagai saudara seiman dalam segala ketidaksempurnaan, sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar menerima satu sama lain. Surat Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-14 dengan jelas menyatakan bahwa terimalah satu dengan yang lain, seperti Kristus sudah menerima kita. Tuhan Yesus menerima kita tanpa syarat. Betul. Dalam keberdosaan kita, Tuhan justru pada saat kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita dan menerima kita. Menebus diri kita di atas kayu salib. Maka, P yang pertama adalah penerimaan. P yang kedua, pengampunan. Nah, di dalam relasi kita, di dalam kelompok kecil, maka sebagai manusia yang berbeda satu dengan yang lain, maka ada kemungkinan bisa muncul konflik. Perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir. Karena memang kita berbeda. Tidak ada seorang pun di antara kita yang diciptakan sama persis. Saudara sekalipun ya. Saudara sekalipun sama persis. Tetapi ketika kita mungkin menghadapi perbedaan, bahkan mungkin sampai terjadi konflik, bagaimana kita menyelesaikan dengan adanya pengampunan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, ampunilah seorang yang lain seperti Kristus sudah mengampuni kita. Ketika Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? Dikatakan 70 kali 7 kali. Berarti kita terus-menerus mengampuni. Keterbukaan, kejujuran, penerimaan, pengampunan. Dan yang P yang berikutnya adalah perubahan diri. Kita bertumbuh, berarti kita belajar terus untuk boleh memperbarui diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi bagaimana membangun kelompok yang sehat? Berarti keterbukaan, kejujuran, penerimaan, pengampunan, perubahan diri, dan R yang terakhir adalah rahasia. Maksudnya rahasia apa? Ketika kita sudah terbuka, seringkali yang menjadi kesulitan adalah apa? Ketika di gereja nih ya, kita sudah cerita, di kelompok ini, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan. Ketika nanti sudah kita cerita, kemudian akhirnya cerita kita itu jadi gosip seluruh gereja, semuanya tahu. Bahaya Pak. Heboh. Jadi heboh, bahkan dikasih tambahan bumbu ini, bumbu ini, bumbu ini. Nah, jadi berita yang fakta sebenarnya jadi semakin tidak benar. Maka kita perlu komitmen untuk boleh menjaga rahasia. Jadi kelompok kecil yang membuat kita bertumbuh tadi adalah ada 2K, 3PR. Jadi biarlah kita bersama-sama, kita boleh terus belajar. Karena inilah gaya hidup jemaat Mulauan dan inilah rencana Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui kehidupannya bersama dengan murid-muridnya, 12 orang muridnya. Dan keluarga pun adalah lembaga yang didirikan Tuhan supaya kita bisa memuridkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang keluarga kecil, kelompok kecil itu memang sebagai panggilan buat orang-orang percaya untuk bertumbuh itu ya Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Agus dan juga rekan saya Pak Antonius. Dan saya sendiri Faris Ciperangan pamit untuk dalam Kompas Iman kali ini. Jadi kita sudah membahas mengenai signifikasi dan pentingnya kelompok kecil bagi pertumbuhan setiap keluarga Kristen, yang mana kita sebagai orang-orang percaya adalah dipanggil untuk terlibat dan juga aktif dalam komunitas kelompok kecil.
Oke, sampai ketemu lagi dalam Kompas Iman berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.